Pak Anies ditanya apakah beliau akan menaikkan atau menurunkan iuran BPJS. Bagaimana Bapak tentang BPJS, Pak? Apakah BPJS ini akan dikurangi ataukah akan dinaikkan? Lalu bagaimana jawaban Pak Anies? Jangan hanya fokus pada ujungnya, kuratifnya, di mana perhatikan kesehatan sejak dalam kandungan. Itu penting. Perhatian kepada ibu hamil, perhatian kepada ibu hamil. Apa yang ditampilkan oleh Pak Anies adalah sebuah keluguan. Kalau memang tidak sopan ya untuk menyebutnya sebuah kebodohan. Makanya dulu terus terang Anies Baswedan yang menurut saya memang agak kurang oposan dia itu. Karena kita tahu juga dia kan nggak pernah benar-benar kayak kita begitu berkelahi di lapangan begitu. Jawabannya soal BPJS, Anies tak berani menjawab tegas. Bagaimana Bapak tentang BPJS, Pak? Dan bagaimana manfaatnya untuk masyarakat luas, Pak? Kami menyelesaikan perusahaan-perusahaan seperti itu di Jakarta dalam urusan transportasi, Pak. Jawaban Pak Anies tadi ya nggak menjawab pertanyaan, yaitu komitmennya soal iuran BPJS. Kalau pintar mengatur kata-kata ya seperti itu. Nah, BPJS-nya itu harus dibahas, Pak. Ini perlu reform. Siapa? Rumah sakit, dokter, masyarakat, pemerintah. Membuat sebuah mekanisme yang lebih baik daripada yang ada sekarang. Dalam menjelaskan poin ini, Pak Anies membuat kengawuran. Begitulah kalau otaknya pandir. Rumah sakit merasa perlu memiliki alat A, B, C, D, F, G, tapi tidak bisa mendapatkan dari BPJS. Sebuah kebodohan. Begini ya, BPJS itu bukan lembaga yang menyediakan peralatan buat rumah sakit. BPJS itu lembaga yang menyelenggarakan jaminan sosial, yang dalam hal ini adalah kesehatan. Dia yang membiayai pengobatan masyarakat, bukan yang membiayai rumah sakit untuk membeli peralatan, apalagi menyuplai peralatan secara langsung. Itu aja Pak Anies sudah ngawur. Begitulah kalau otaknya pandir. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo lebih menyoroti soal perbaikan layanan BPJS ke depannya, termasuk menyehatkan kembali badan itu dan bisa bekerja lebih profesional. Bagaimana Bapak tentang BPJS, Pak? Apakah BPJS ini akan dikurangi ataukah akan dinaikkan? Presiden tanda tangan itu tidak mudah karena pasti ada kontroversi dan ada protes dari masyarakat. Tapi kalau saya bicara pertimbangannya, nampaknya memang perlu suntikan anggaran yang cukup signifikan agar bisa mengcover para pasien sekaligus menyehatkan BPJS. Jangan pernah merasa karena punya kewenangan maka punya pengetahuan. Ternyata kan kita nggak mendengar itu ada gagasan besar yang disampaikan kemarin. Maka saya katakan pidato sama seperti kita membaca artikel mengawang-awang. Kalau Gubernur Jawa Tengah menyoroti soal kinerja BPJS Kesehatan. Ia menyatakan Presiden sudah mengambil keputusan yang tidak mudah meski harus tetap dilakukan. Kita harus memaksa BPJS harus jauh lebih profesional. BPJS merubah diri. BPJS harus dikelola secara profesional dan mesti ada terobosan-terobosan, tidak bisa business as usual. Pernyataan Anies Baswedan saat ditanya soal BPJS tengah menjadi sorotan karena dinilai cukup belibet. Sebabnya, ex-Gubernur DKI Jakarta itu disarankan belajar soal BPJS pada PSI. Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPP PSI, Dede Prayudi. Ia mengatakan mantan Menteri Pendidikan itu mesti mempelajari sistem jaminan kesehatan negara atau JKN. Ayo Pak Anies, belajar bagaimana sistem JKN bekerja melalui sistem operatornya yang bernama BPJS. Ungkapnya dikutip dari fajar.co.id dari unggahannya di Twitter Senin 28 Agustus. Pria yang kerap disapa Oki itu mengatakan ia tidak habis pikir hingga mengerenyutkan dahinya usai melihat potongan video Anies Baswedan menjawab pertanyaan soal BPJS. Mengerenyut dahi saya melihat Pak Anies Baswedan usaha banget menjawab pertanyaan yang dia nggak kuasai, ujarnya. Karenanya ia menyarankan pada Anies belajar pada kader-kader PSI. Ia yakin kader PSI yang kerap disebut anak-anak itu lebih paham. Nggak usah malu belajar dari anak-anak @PSI_ID soal BPJS, mereka lebih paham, pungkasnya. Video dimaksud saat Anies Baswedan ditanya menghadiri sebuah acara. Ada seorang peserta kegiatan mengenai BPJS.
Sebelumnya pertanyaan itu Anies Baswedan beredar dalam sebuah video. Nampak peserta dalam forum bertanya ke Anies apakah BPJS akan dikurangi atau dinaikkan nantinya. Anies menekankan agar dalam bidang kesehatan untuk fokus pada pencegahannya bukan pengobatannya. BPJS Kesehatan adalah salah satu reform bidang kesehatan yang kita ingin kita perbaiki. Jadi jangan hanya fokus pada ujungnya, kuratifnya, tapi promotif, preventif itu, tuturnya. Di mana perhatikan kesehatan sejak dalam kandungan, itu penting. Perhatian kepada ibu hamil itu mendasar sekali, karena itu menentukan secara pertumbuhan ketika anak itu lahir kemudian usia dini dewasa, baru nanti ketika kita bicara perjalanan hidup, menjelang usianya lanjut. Disitulah mulai isu kuratif itu semakin dominan. Kita seringkali memperhatikan aspek di ujung kuratifnya, Pak. Tandas ex-gubernur DKI Jakarta ini. Jawaban Anies apakah bisa dipahami oleh si penanya? Padahal jawabannya harus tegas saja dan simpel, tidak muter-muter seperti itu. Kalau tidak setuju BPJS, katakan saja tidak setuju dan akan diganti dengan program apa seperti itu. Tetapi ya, Anies memang tidak punya program dan kalau ada, tidak akan pernah bisa dieksekusi. Maka bagaimana mau jadi presiden, konsep perubahan yang diusungnya saja tidak jelas apa yang mau diubahnya. Anies itu ingin menggambarkan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi saat ini adalah pemerintahan zolim. Maka karena itu harus diganti dan diubah. Jadi sepertinya Anies ingin mengulang kembali apa yang sudah dilakukan di Jakarta dulu saat menggulingkan Ahok. Tapi kali ini Anies menemukan medan yang berbeda, levelnya nasional. Anies tetaplah Anies, orang yang ahli tata kata dan muter-muter. Putarannya lebih ribet daripada es-puter. Anies bukan ahli tata kota, apalagi menata Indonesia yang sangat majemuk ini. Anies hanyalah seorang pemain kata-kata atau retorika yang tidak akan pernah bisa memahami permasalahan rakyat. Karena Anies hanya mengejar kekuasaan daripada kepentingan rakyat. Pemain retorika Anies dulu begitu lihai, namun sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya terjatuh juga. Semakin seringnya Anies tampil di publik dengan omongannya yang berkelok-kelok atau berkelikuk-kelikuk, maka rakyat pun semakin sadar dan jelas bahwa Anies memang hanya banyak omong. Terlalu banyak teori, ngaku banyak gagasan, tetapi ternyata nol besar. Tidak jauh beda dengan rumah DP 0 rupiah, ternyata bukan program rakyat yang seharusnya. Anies semakin berharap bahwa rakyat di daerah luar Jakarta itu hanya tahu bahwa kalau sudah jadi gubernur DKI Jakarta, maka akan naik lagi jadi presiden. Apalagi kan Presiden Jokowi dari posisi gubernur Jakarta, lalu naik jadi presiden. Berbeda dengan Anies, memang sosok Ganjar Pranowo, sosok sederhana, sosok yang apa adanya, berani dan tegas, tidak mementingkan pribadi atau kelompoknya sendiri, pilihan seluruh elemen masyarakat Indonesia. Memiliki karakter yang baik, ramah tamah, sayang sama istri dan anaknya. Tegas, tidak temperamen, jujur, bijaksana, berasal dari keluarga yang nasional, religius. Berasal dari Kotoarjo, Purworejo, Jawa Tengah, mengedepankan dialog dalam hal komunikasinya kepada rakyat. Mau pamitan kepada elemen masyarakat Jawa Tengah bahwa beliau mengatakan, ucapan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat Jawa Tengah sebagai Gubernur Jawa Tengah. Pilihan tepat Pak Presiden, Bapak Joko Widodo kepada Pak Ganjar Pranowo untuk menjadi Presiden Republik Indonesia dalam meneruskan program kerja. Sama-sama pilihan rakyat, sama-sama satu partai, sama-sama memiliki karakter yang baik, sayang sama istri dan anaknya. Kedua tokoh ini tokoh bangsa Indonesia yang hebat. Karena memiliki karakter yang baik sebagai seorang pemimpin dan cocok untuk jadi Presiden Republik Indonesia.